Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwidia dari kelas 12 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Materi dari peta konsep sub A dan sub B. Makna hak dan kewajiban warga negara. Di sini, makna hak dan kewajiban warga negara ada dua, hak dan kewajiban. Hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan wajib didapatkan oleh setiap orang. Setiap orang sejak lahir sudah mendapatkan hak. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari hak yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, setiap warga berhak memberikan pendapat. Jadi, jika ada seseorang yang memberikan pendapat, jadi kita harus bisa menerimanya. Jangan kita saling tidak suka dengan pendapatnya. Kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Jadi, apabila pendapat orang lain kita terima, jadi orang lain pun, jika kita berpendapat, orang lain pun pasti menerima pendapat kita. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah. Jadi hukuman atau yang dilakukan kita yang tidak wajar, yang kita lakukan, kita adil. Dalam pemerintah, dalam negara itu adil. Kita harus seperti apa, kita dihukum seperti apa jika mempunyai kesalahan. Yang keempat, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak banget, mau yang sekolah, apapun itu. Jadi kita berhak punya materi sedikit pun ya, walaupun kita tidak berpendidikan tinggi, kita intinya kita memperoleh pengajaran, memperoleh supaya kita sedikit mengerti. Contoh dari kewajiban. Yang pertama, wajib menaati peraturan yang berlaku. Kita harus menaati peraturan, seperti jika menaiki kendaraan bermotor, kita harus memakai helm, dan kita juga harus melengkapi apapun yang didapat peraturan itu. Yang kedua, menjaga toleransi. Menjaga toleransi antar sesama warga negara maupun yang kita mempunyai teman mau agamanya Kristen, Buddha ataupun apa, kita harus bertoleransi. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, yaitu bergotong royong, membersihkan rumah ataupun ya bergotong royong. Yang keempat, kewajiban membayar pajak, harus banget. Jadi yang saya tahu itu setahun sekali kita harus bisa membayar pajak. Intinya kita harus bisa menaati peraturan negara kita sendiri. Apabila tidak menaati semua peraturan yang ada di negara kita, itu akan mendapatkan sanksi dari pasal-pasal yang berlaku. Jadi kita semestinya kita harus bisa menjaga kewajiban hak kita ya. Bab 1 sub B, di sini ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Seperti ini. Jadi di sini tuh ada 3 nilai-nilai dalam
substansi hak dan kewajiban. Ya, ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu merupakan nilai yang bersifat universal, tetap melekat pada kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai nilai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis itu dituangkan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perwujudan substansi hak dan kewajiban warga negara dapat diwujudkan melalui sikap positif setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah nilai-nilai yang terkandung dari substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Selanjutnya, di sini juga ada nilai dasar peraturan perundang-undangannya dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis dalam Pancasila. Seperti ini. Di sini yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar itu nilai dasar Pancasila berkaitan dengan sila Pancasila itu sendiri. Apa aja sih? Di sini ada pertama nilai ketuhanan, kedua nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, kelima nilai keadilan. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nah, ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental di sini ada beberapa pasal perundang-undangan. Yang pertama, pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 tahun 1945. Ketiga, pasal 27 ayat 2 tahun 1945. Ketiga, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, pasal 30 tahun 1945. Ketujuh, pasal 31 ayat 1 tahun 1945. Kedelapan, pasal 31 ayat 2 tahun 1945. Kesembilan, pasal 31 ayat 3 tahun 1945. 10. Pasal 32 ayat 1 1945. Yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis ini pemilihan umum merupakan penjabaran dari nilai praksis sila keempat. Inilah penjabaran dari kasus-kasus Pancasila warga negara gitu kan ya, hak dan kewajiban. Jadi saya menjelaskan dari peta konsep bab 1 sub A dan sub B. Jadi disinilah penjabarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.